Yo, terang tang tang dek duk C. Selamat datang di channel Julie EJ. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Oke, untuk adik-adik yang ingin memahami tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu, silakan tonton video ini sampai habis. Langsung saja ya, mari kita mulai. Check it out. Oke, untuk bentuk tak tentu yang akan dibahas di video inilah bentuk tak tentu yang nilainya 0/0. Oke. Nah, 0/0 itu maksudnya gimana? Nah, ketika kalian nanti mencari limit, ya, limit suatu fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati suatu bilangan, ya. Nanti kan kalian substitusi fa-nya berapa dibagi dengan ga-nya. Nanti kalau menghasilkan nilai 0/0, nah, nanti kalau menghasilkan nilai 0/0, ini namanya bentuk tak tentu. Nah, bentuk-bentuk tak tentu ini, ya, bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini bagaimana cara mencari hasilnya? Nah, di sini saya akan berikan 3 metode, ya. Metode penyelesaian. Nah, metodenya ada 3. Yang pertama menggunakan metode pemfaktoran, ya, pemfaktoran. Yang kedua bisa menggunakan metode kalikan sekawan. Oke. Yang ketiga bisa menggunakan metode ya, lebih tepatnya dalil L'Hospital. Ya. Di sini di video ini akan dibahas 2 metode pemfaktoran dan kali sekawan. Nah, untuk dalil L'Hospital nanti saya buatkan video yang berbeda, terpisah dari videonya ini. Oke. Nah, yang pertama kita akan langsung bahas, ya. Kita akan bahas yang pertama mengenai apa nih? Metode pemfaktoran. Oke, kita bahas ini dulu. Pemfaktoran. Oke. Nah, bagaimana cara memahami metode pemfaktoran? Di sini saya akan langsung berikan permasalahan atau contoh soalnya sehingga kalian lebih mudah memahami metode pemfaktoran dalam menyelesaikan limit. Oke. Contoh yang pertama, ya, soal yang pertama. Oke. Di sini ada soal Pak berikan limit, ya, x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dibagi x dikurangi 2. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Ingat, setiap menyelesaikan limit, langkah pertama adalah substitusi dulu nilainya. Oke, substitusi. Nah, kita substitusi x kuadrat ganti, ya, x yang dengan 2 kuadrat dikurangi 2, tambah, ya, 2 kali 2 dikurangi 8 dibagi 2 dikurangi 2. Nah, yang atas nilainya berapa ini? 0. Yang bawah nilainya 0. Oke, jadi hasilnya apa? 0/0. Nah, karena 0/0 ini namanya bentuk tak tentu. Jadi, langkah berikutnya ketika kalian menemukan bentuk tak tentu adalah, ya, pemfaktoran. Kenapa digunakan pemfaktoran? Nah, kita bisa lihat di sini ciri-cirinya. Ada bentuk kuadrat yang secara langsung bisa oh, ini bisa difaktorkan. Oke, kita mulai. Kita akan faktorkan bentuknya ini. Nah, kita akan faktorkan jadi seperti ini. Limit x mendekati 2. Nah, pemfaktorannya ini karena bentuk kuadrat, seperti ini. Sedangkan yang bawahnya kan sudah 1 pangkatnya, jadi tetap aja seperti itu. Ya, yang ada bagaimana cara pemfaktoran? Kalau kalian masih ingat, ya, pemfaktorannya caranya kan seperti ini. X kuadrat tambah 2x min 8, ya, kita cari pemfaktorannya dikali hasilnya negatif 8, ya. Nanti dijumlah hasilnya 2. Oke, faktorkan aja. Hasil kali yang 8 itu 1 dengan 8, apalagi 2 dengan 4. Nah, yang bisa hasilnya positif 2, ini kan positif 2 kan, adalah 2 dan 4. Kalau 1 dan 8 kan 9 dan 7, tidak ada unsur 2-nya. Yang bisa ada unsur 2, nih. Nah, karena plus 2 ini plus 4 negatif
2. Jadi bisa difaktorkan jadi X dikurang 2, X ditambah 4. Nah, itu hasil faktornya. Nah, sekarang lihat, ada bentuk yang sama nggak? Nah, ternyata ada. Faktor yang sama apa? X dikurangi 2, X dikurangi 2. Karena ada yang sama, tinggal dicoret. Nah, oke. Kalau sudah dicoret, berarti hasil akhirnya ini kan tinggal substitusi. Karena sudah ada faktor yang disederhanakan. Sehingga kalian substitusi, X-nya berapa ini? Kamu ketemu yang sederhana, X tambah 4. Nah, sehingga langsung saja diganti 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, 6. Nah, jadi hasilnya 6. Ya, mudah sekali bukan? Oke. Kalau satu soal belum memahami, kita coba lagi soal berikutnya ya. Kita coba lagi, misalnya soal seperti ini. Soal yang kedua ya, biar lebih memahami. Limit X-nya mendekati 5. Nah, fungsinya X kuadrat dikurangi 25 dibagi X kuadrat ditambah apa nih? Oh, negatif 5 nih ya. X mendekati negatif 5 tambah 3X dikurangi 10. Oke. Nah, langkah pertama seperti biasa. Kita substitusikan X-nya negatif 5-nya dulu ke soal, berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 25 dibagi negatif 5 kuadrat ditambah 3 kali negatif 5 dikurangi 10. Nah, kalau dihitung hasilnya ini yang atas 25 kurang 25 ini 0, yang bawah ini 25 dikurangi 15, 10 dikurangi 10 lagi 0. Nah, 0 per 0. Sehingga ini namanya bentuk tak tentu. Nah, kembali lagi bentuk tak tentu. Mau nggak mau harus ya difaktorkan. Oke, kita faktorkan bentuknya menjadi limit X mendekati negatif 5. Oke, soalnya menjadi faktor ya. Nah, yang bawah juga kuadrat. Oke, faktorkan lagi. Nah, berapa angka-angkanya ini? Nah, karena ini bentuk khusus ya, X kuadrat min 25 X. Masih ingat kan? Pemfaktoran khusus A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu hasilnya apa? A tambah B, A kurang B. Nah, ini diingat. Sehingga kalau kalian memfaktorkan ini menjadi, nah ini kan 25, berarti min A plus 5 dan dikurang 5. Oke. Yang bawahnya, nah dengan pola yang sama. Oke. Dikali hasilnya negatif 10. Jumlahnya berapa di sini? Positif 3. Oke, sebutkan faktor 10. 1, 10, 2, 5. Yang bisa menghasilkan unsur 3 adalah 2 dengan 5. Bagaimana? Ini plus, ini negatif. Nah, sehingga faktornya X dikurang 2, X ditambah 5. Nah, sederhanakan. Coret. Nah, yang dicoret, hasil akhirnya limit X mendekati negatif 5, yang atas sisanya X dikurangi 5, yang bawah X dikurangi 2. Oke, dengan substitusi negatif 5-nya, negatif 5 dikurang negatif 5, negatif 5 dikurangi 2, hasilnya negatif 10 dibagi negatif 7, hasilnya positif 10 dibagi 7. Nah, itu hasilnya. Bagaimana? Dari dua soalnya itu udah ya, mencari limit ya ketika bentuknya tak tentu. Lihat si ciri, oh ini bisa difaktorkan, gunakan pemfaktoran. Sebenarnya ada cara lebih mudah lagi kalau kalian menguasai turunan, nanti di video berikutnya ya untuk dalil hospitalnya. Oke, yang ketiga, kasih contoh lagi satu lah. Yang ketiga misalnya limit X mendekati 0 dari fungsi 3x per 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x dibagi x kuadrat dikurangi 4x. Nah, pertama seperti biasa substitusi dulu. Oke, ini 3 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 5 dikalikan 0 kuadrat, pakai 3 nih ya. Tambah 8 kali 0 dibagi 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0. Ya, kembali lagi 0 per 0. Ternyata bentuk tentu.
Bisa lanjut. Oke. Karena ini bentuknya semua ada variabel X, ya. Ya, semua ada variabel X, mau nggak mau. Cara pemfaktorannya, limit X mendekati 0, keluarkan aja variabel X-nya. Jadi X buka kurung ya, dikeluarkan 1 X-nya, sisanya 3X pangkat 2. Oke. 5X ditambah 8. Oke, keluar X-nya satu-satu. Yang bawah juga sama, bisa dikeluarkan X-nya 1. Berarti X sisanya yang ini 4. Nah, sederhana kan? Oh, ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Apa itu X-nya? Oke, coret. Sehingga ketemu substitusi langsung ya. 3 kali 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 8 dibagi 0 kurang 4. Dihitung ini 0, 0, 8 dibagi negatif 4. Hasilnya berapa? Negatif 2. Oke. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana menggunakan metode pemfaktoran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, berikutnya baru saya akan lanjut ke metode kalikan sekawan. Baik, kita lanjut ke metode kalikan sekawan. Jadi langsung saja ke soalnya ya. Jadi untuk mengerjakan metode kali sekawannya ini, ciri-ciri soalnya adalah mengandung akar ya. Jadi antara penyebut ataupun pembilang nanti ada unsur-unsur akarnya. Yang pertama limit ya X mendekati 4, fungsinya X dikurangi 4 dibagi akar X dikurangi 2. Nah, seperti biasa substitusi dulu nilainya ya. Jadi dimasukkan berapa nih? 4 kurang 4 dibagi akar 4 kurang 2 ya. 0 per 0. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 seperti langkah yang tadi, bukan langkah tadi ya, metodenya ini kita gunakan metode kalikan sekawan. Oke, limit X mendekati 4. Nah, bentuk sekawan dari yang ada akarnya. Nah, yang ada akarnya itu ya, yang bagian bawah, yaitu akar X dikurangi 2. Berarti soalnya akar X dikurangi 2. Bentuk sekawannya dikalikanlah, kalau di sini negatif berarti sekawannya positif. Nah, akar X tambah 2. Oke, akar X tambah 2 itu sekawannya. Nah, kalau sudah dikalikan sekawan, ingat prinsip perkalian. Perkalian sekawan itu seperti apa? Ini A tambah B dikalikan A dikurangi B, itu hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini diingat ketika mengalihkan bentuk sekawannya. Nah, polanya itu, sehingga hasilnya ini yang atas kan tidak dikalikan dengan bentuk sekawannya, ditulis biasa saja. Berarti X dikurangi 4 akar X ditambah 2, tetap ditulis. Nah, yang bawahnya kan bentuk sekawan nih, ini. Maka masing-masing suku dikoretkan. Akar X dikoretkan itu hasilnya X, 2 dikoretkan itu hasilnya 4. Ya. Sehingga ada bentuk yang sama, yang mana? Ya, bentuk yang sama itu X dikurangi 4. Nah, coret. Sehingga hasilnya akar X tambah 2. Tinggal substitusi akar 4 tambah 2. Hasilnya 2 tambah 2 4. Oke. Nah, itu untuk bentuk akar yang harus dikalikan dengan kalikan sekawan. Nah, berikutnya yang nomor 2, misalnya soal seperti ini. Limit X mendekati 3, fungsinya akar X tambah 1 dikurangi 2 ya, X kuadrat dikurangi 9. Nah, kalau kalian substitusi nanti hasilnya berapa nih? Substitusi ya. Yang pertama akar 3 tambah 1 kurang 2. Oke, 3 kuadrat dikurangi 9. Nah, ini 2 kurang 2, 0. 9 kurang 9, ya 0 per 0 lagi. Berarti kita harus melakukan aljabar berikutnya, yaitu dengan cara kali sekawan. Akar X tambah 1 kurang 2
X kuadrat kurang 9. Nah yang ada akar yang bagian atas, berarti kalikan sekawannya X tambah 1 ya ini. Min berarti ini plus 2. Akar X tambah 1 tambah 2. Nah, kalikan limit X mendekati 3, karena kali sekawan akar X tambah 1 kali X tambah 1 kan A kuadrat, hasilnya X tambah 1. Oke, dikurang 2 dikuadratkan berapa? 4. Oke. Ya ini bisa difaktorkan. X tambah 3 X kurang 3. Nah ini tetap X tambah 1 tambah 2. Nah ini bisa dioperasikan. Buka kurungnya, tambah 1 kurang 4, berarti limit X mendekati 3 X dikurangi 3. Nah, X tambah 3 X kurang 3. Nah, ini X tambah 1 tambah 2. Tetap nih ya yang bawahnya. Lanjutannya di sini. Nah, ada yang sama. Ya, ada yang sama, itu X kurang 3-nya. Nah, coret. Sehingga hasilnya limit X mendekati 3 1 dibagi X plus 3 akar X tambah 1 tambah 2. Ya, substitusi 1 dibagi 3 tambah 3 akar 3 tambah 1 tambah 2. 1/6 dikalikan 4, 24. Nah, itu hasilnya. Nah, untuk contoh yang ketiga, misalnya seperti ini. 3. Untuk yang ketiga itu diberikan soal yang ada 2 bentuk akar ya, di atas dan di bawah, pembilang dan penyebutnya. Seperti ini. Limit X mendekati 2, fungsinya akar 5X dikurangi 1 dikurang akar 2X tambah 5 dibagi akar 4X tambah 1 7X dikurangi 5. Oke, cek dulu. Ya, dicek akar 5 kali 2 kurang 1 dikurang akar 2 kali 2 tambah 5 dibagi akar 4 kali 2 tambah 1 dikurang 7 kali 2 kurang 5. Ini 0, yang bawah juga 0. Oke, 0 per 0. Maka ini beda tentu. Kita akan gunakan kali sekawannya. Berarti menjadi limit X mendekati 2 akar 5X min 1 dikurang akar 2X tambah 5 4X tambah 1. Nah, sekawannya ada 2, berarti kali sekawannya 2 kali ya. Nah, ditulis dulu boleh. Sediakan 2 kali. Yang pertama sekawan yang atas, nulisnya silang saja. Akar 5X kurang 1 tambah akar 2X tambah 5. Nah, yang bawah, nah tulisnya sini biar tidak mengubah nilai. 5X kurang 1 tambah berapa itu? 2X tambah 5. Nah, ya ini sekawannya kurungan aja. Sekawan ini akar 4X tambah 1 tambah 7X kurang 5. Terus di atasnya 4X tambah 1 akar tambah 7X kurang 5. Oke, hilang akar ini dengan ini. Nah, setelah itu ya kalian kerjakan. Kan ini. Nah, ini sekawan, berarti kalian bisa tulis hilang masing-masing akarnya ya. Menjadi 5X kurang 1 dikurangi
2x tambah 5. Nih. Yang kanannya tetap 4x tambah 1, 7x kurang 5. Yang bawahnya berapa itu? 4x tambah 1, 7x kurang 5. Oke, karena sekawan dengan ini. Habis itu yang kanannya tetap 5x kurang 1 tambah 2x tambah 5. Oke. Nah, ini bisa dioperasikan, buka kurungnya. Di sini saya langsung saja ya. 5x dikurangi 2, itu hasilnya adalah 3x. Min 1 min 5, itu hasilnya negatif 6. 4x tambah 1, 7x dikurang 5. Yang bawahnya 4x kurang 7. 4 kurang 7 negatif 3x. 1 dikurangi min 5 plus 6. 5x kurang 1 ya. 5x kurang 1 tambah 2x tambah 5. Oke. Nah, ini sebenarnya sama, bisa disamakan ya, biarpun berbeda tanda-tandanya. Nah, dikeluarkan yang bawah aja boleh atau yang atas. Di sini saya keluarkan yang bawahnya. Limit x mendekati 2, 3x dikurangi 6, 4 ya, x tambah 1, 7x dikurangi 5, dikeluarkan min aja. 3x dikurangi 6, min ini min 3x, min plus 6 ya, kembali difaktorkan yang ini. Nah, yang ini tetap berarti 5x kurang 1 tambah 2x tambah 5. Oke. Nah, coret yang sama, coret. Nah, sehingga hasilnya bisa disubstitusi ya. Duanya ke sini. Akar 4 kali 2 tambah 1 tambah akar 7 kali 2 kurang 5 dibagi kurung ya, min. Nah, saya min kurung ini akar 5 kali 2 kurang 1 tambah 2 kali 2 tambah 5. Ini akar 9 ya, 3 tambah ini akar 9 juga, 3 min dalam kurung, ini 3 juga, yang ini 3 juga. Di 6 dibagi negatif 6, negatif 1. Oke, jadi itu metode kalikan sekawan. Kalau ada satu akar, berarti kalian tinggal fokus pada yang ada akarnya. Kalau ada 2 akar ya 2 kali sekawannya. Sekaligus boleh, satu persatu boleh. Ya, jadi itu videonya untuk metode kali sekawan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nungguin ya. Cintamu senyum membentang.